Ya, kembali bersama kami di Saling Silang dan masih membahas mengenai hilangnya nama beken di dakwaan Setia Novanto, dan salah satunya adalah Yasona Lauli. Dan kebetulan saya juga sempat mewawancarai Yasona Lauli pada wawancara eksklusif dan memberikan klarifikasi mengenai hilangnya nama beliau dalam dakwaan Setia Novanto berikut ini. Saya sudah jelaskan lah di KPK. Kemarin kan dikatakan, tidak ada lagi nama di situ. Ya. Ya memang KPK mengatakan tidak ada bukti. Kalau orang mengatakan, si anu, asal sebut saja bisa rusak negara ini. Kan pernah Najarudin bilang sama saya, dapat 84 miliar. Saya nggak kenal Najarudin, tidak pernah bersentuhan dengan dia, tidak pernah apa. Tapi ada persoalan pertama. Saya pernah menahan PB dan remisi istrinya berbulan-bulan saya tidak kasih. Yang marah besar kepada saya. Ini baru pertama saya sebut ini. Baik. Kepada orang-orang saya sudah katakan. Sampai pernah dia SMS. Saya nggak tahu kemana dia SMS. Segala macam-macam begini-gini. Saya kan orang yang di DPR itu kan orang yang lebih kepada soal-soal. Saya kan ketua fraksi MPR. Lebih banyak saya berkutat dengan soal-soal 4 pilar. Membahas undang-undang pemilu, saya pansus pemilu, lebih banyak saya urusan-urusan yang karena saya akademisi. Lebih banyak soal-soal itu. Saya tidak sama dia. Oke, baik. Tadi dikatakan bahwa ketika itu memang tidak banyak berkutat masalah pengadaan barang gitu, terutama tadi masalah IKTP, lebih banyak masalah konsep-konsep 4 pilar dan segala macam. Tapi mungkin saya ke Bang Masinton dulu nih, belum mendengar pendapatnya dengan hilangnya nama-nama dalam dakwaan Setia Novanto ini, bagaimana Bang? Ya, pertama kan ada beberapa yang sudah sebenarnya juga dikritik banyak orang. Dari awal itu nama-nama dalam dakwaan sebelum dibawa ke pengadilan itu kan bocor sudah. Dari KPK itu kan sudah bocor tuh ke orang-orang, dan semua ada yang mengupload apa segala macam lewat email apa. Nah di situ tertera nama-nama jelas itu. Nah itu yang menjadi bagian dari kritik terhadap KPK, bocornya dokumen. Padahal itu kan dokumen yang penting gitu ya. Nah kemudian juga nama-nama yang diumbar begitu, bukan dengan nama inisial gitu ya. Nah, kita kan mengedepankan ajas praduga tak bersalah. Nah, nama-nama yang disebut dalam dakwaan kan belum tentu bersalah. Nah, ada nuansa politis yang sangat tinggi dengan nama-nama tersebut. Saya nggak tahu KPK motifnya itu apa. Selalu kan sering ceroboh begitu, bocor dokumen bocor lah, sprindik bocor lah, surat dakwaan bocor lah. Sering bocor saatnya, ini menurut Abang kan karena sengaja atau bagaimana? Ya kalau dilihat rapinya KPK bekerja katanya ya. Dan selalu prudent gitu, dan kemudian bocor, kan menurut akal sehat kita kan harusnya nggak bocor dong. Ya kalau dibocorkan ya walah-walam. Tapi kalau kita lihat kan ada juga wartawan bisa masuk ke dalam, ke area yang sebenarnya area yang itu cukup internal KPK, tapi eksternal juga bisa masuk ke dalam. Nah itu kan mungkin saja praktek-praktek pembocoran dokumen itu hal yang belum bisa diselesaikan di internal KPK. Mungkin saja seperti itu. Nah kemudian juga dalam menentukan seseorang bersalah itu kan minimal 2 alat bukti. Nah silakan Bama, kalau KPK mau meneruskan bahwa seseorang bersalah apa segala macam, ya tugas KPK menemukan 2 alat bukti itu. Nah ada Bama dalam kasus Senturi, nama Pak Budiono itu jelas-jelas disebut bersama-sama itu dengan terdakwanya Budi Mulya ya. Itu berkali-kali disebut dalam dakwaan, tapi kan juga Pak Budiono sampai sekarang juga tidak ada proses hukum lanjutan. Nah ini sebenarnya adalah hukum kita itu kan mengandung ajas praduga tak bersalah. Nah itu yang harus sebenarnya yang dijaga betul, sehingga ini tidak dengan mudah penyebutan nama-nama orang ya. Nah itu disebut dalam dakwaan. Saya juga masih dalam dakwaan EKTP loh, di persidangan gitu ya, dengan sangat mudah menyebut nama-nama itu langsung, bahkan nama saya yang dituduh menekan gitu dengan beberapa 6 orang anggota Komisi 3. Nah itu yang menurut kami hal-hal yang harus diperbaiki oleh internal KPK, tidak dengan mudah. Karena apa? Nama orang disebut oleh KPK itu punya dampak, baik secara politik, sosial gitu ya, maupun secara ekonomi dan lain-lain. Dia punya dampak karena apa?
dalam persepsi orang kalau disebut ada berurusan dengan KPK, ya image orang itu persepsinya langsung buruk aja tuh, negatif. Padahal kita tetap mengedepankan menganut ajas praduga tak bersalah. Tapi kan ini dirasakan persepsi sendiri di publik dirasakan sendiri gitu ya oleh Bang Masinton ketika namanya sempat disebut. Oh iya, ketika itu maka saya minta KPK klarifikasi dong gitu. Nah, seperti sekarang. KPK kasih klarifikasi kalau memang nggak ada minimal 2 alat bukti terhadap nama-nama yang disebut, diklarifikasi itu. Karena juga nama-nama orang yang disebut tadi sudah kadung tersebar di publik, bahkan dipolitisasi. Mungkin ada sebagian dari nama-nama yang disebut itu akan ikut dalam kontestasi umpama pemilihan pilkada segala macam. Itu kan punya dampak-dampak. Padahal belum tentu bersalah. Gitu. Nah, itu yang harusnya diperbaiki dari sistem. Dalam wawancara saya dengan Pak Yasona mengatakan bahwa memang ada juga unsur politis yang sangat tinggi karena ketika itu misalnya seperti nama Ganjar Pranowo yang akan maju ke pilkada, begitu. Kemudian dari Sulawesi Oli Dodo Kamba juga tampaknya juga akan maju, begitu. Ada banyak tapi menjadi hal yang resiko sebagai public figure, begitu. Ya, tapi kan politisi bahwa kalau politisi itu dia memiliki resiko segala macam, iya. Tapi dalam konteks hukum, tidak boleh resiko itu dibebankan kepada orang yang secara hukum, hak-haknya itu harus dijaga, dilindungi oleh institusi hukum tersebut, institusi penegak hukum seperti KPK. Gitu. Ini kan sumbernya dari KPK semua, yaitu dakwaan yang bocor. Kalau itu dibacakan di pengadilan dengan inisial segala macam, menurut saya juga tidak perlu sampai ke publik itu. Ketika ada yang ada dalam persidangan, cukup dalam persidangan saja. Di persidangan itu udah ranah publik semuanya. Tapi kan ini kan berawal dari ketika dokumen surat dakwaan itu bocor, sehingga orang tahu semua nama-namanya lengkap di situ, namanya dibikin jelas. Mungkin mau tanggapi dulu? Iya, tentu kita juga harus melihat ya dalam konteks di persidangan itu kan sistemnya memang terbuka, setiap orang bisa menonton, dan kemudian juga kita amati dari sidang ke sidang, ketika KPK menyebutkan nama, dia punya tanggung jawab untuk melakukan pembuktian. Nah, jadi tidak hanya percaya dengan apa yang disampaikan. Jadi kalau kemudian ada di dakwaan, itu kan diuji satu persatu. Misalnya, kenapa kok KPK masih ngotot misalnya mau kasasi putusannya Pak Irman karena ada pertimbangan penyertaan ya. Jadi ada dua variabel, penyertaan itu orang yang dianggap bersama-sama. Satu lagi ada orang yang diuntungkan. Nah, mungkin tadi Pak Ganjar dan segala macam itu baik dari pihak yang diuntungkan. Tapi dalam konteks penyertaan, KPK masih ngotot. Artinya memang upaya dari jaksa itu dilakukan di sana. Nah, perihal terbukti atau tidak, atau dikutip atau tidak, dan lain sebagainya, tentu itu menjadi domainnya hakim yang kemudian tidak bisa juga kita mengatur itu. Misalnya ketika dibuktikan satu persatu, misalnya ada uang yang menerima, contoh dengan kasusnya Pak Nof. Saya ikuti ada sekitar 14 saksi yang kemudian menyebutkan nama Pak Nof di persidangan. Walaupun memang ini saya nggak semua ikuti setiap hari, tapi ada 14 nama. 3 nama diantaranya menyebutkan bicara soal transaksi dan bantahan. Pak Nof sendiri bilang dia enggak. Kemudian Andi Agustinus bilang, oh enggak. Tapi begitu di sidang Agustinus, dia bilang iya. Ada perubahan di situ karena dia mendapatkan justice kolaborator. Kemudian satu lagi ada Yohanes Marlim yang bicara soal uang. Tapi Marlim sudah meninggal. Nah, ini yang kemudian diuji satu persatu, dan 11 saksi lainnya mengatakan betul ada pertemuan, betul saya kenal, betul dia mengatakan demikian, betul dia menyuruh. Artinya upaya dilakukan. Persoalan namanya hilang, itu domainnya hakim. Ini menurut saya menjadi hal penting untuk desain kepada publik. Jadi ketika seseorang didakwa masuk dalam dakwaan belum tentu salah, itu betul sekali, gitu loh. Nah, kemudian kenapa namanya ini kemudian ada persepsi negatif? Ya itu menjadi konsekuensi pemberitaan di Indonesia yang memang sangat terbuka. Bahkan tadi dikatakan bocor. Soal bocor misalnya ada informasi, misalnya bocornya kapan, siapa, menurut saya digunakan mekanisme yang sudah ada misalnya. Artinya ini juga harus dilaporkan. KPK misalnya mekanisme internal periksa yang bocor. Karena kita juga sering mendengar misalnya ada beberapa nama yang dipanggil atau penyidik yang diperiksa diberikan sanksi karena dia dianggap melanggar. Bahkan ada sanksi yang diberhentikan, ada yang pernah dipidana, ada juga yang dikembalikan ke kesatuan misalnya. Itu bicara soal penyidik ya, kalau bicara soal hal-hal yang penyidikan. Kemudian penuntutan juga sama demikian. Ada juga yang pernah kena sanksi. Jadi memang ini sistem yang kemudian juga harus diuji ketika memang ada persoalan di sana. Tapi kalau kita kembali dalam fokus dalam konteks persidangan, ini kan semua diuji. Nah, memang ada hal lain juga yang memang kita perlu akui ya. Misalnya dalam konteks putusan Senturi disebut nama
terbukti secara bersama-sama Pak Budiono di sana, menurut saya memang KPK juga punya tanggung jawab. Ketika dia dalam putusan pengadilan, konteks penyertaan itu terbukti, maka dia punya tanggung jawab untuk meluruskan informasi itu. Itu menjadi kritik buat KPK menurut saya. Jadi memang itu menjadi masukan ya. Tapi dalam konteks perkara yang sekarang sedang bergulir, ini kan belum selesai. Ketika dia tidak terbukti dan kemudian memang hakim tidak mengutip dalam fakta persidangan, tentu saja kita masih belum boleh menafsirkan dia bersalah atau tidak. Nah ini yang kemudian juga perlu dipahami dan dilihat secara dewasa oleh masyarakat. Baik. Baik, dan nanti akan bergabung bersama kita pakar hukum tata negara, Pak Refli Harun, tapi kami akan kembali usai pariwara, tetaplah bersama kami.